Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u wa bisani ila yaumil amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang melimpah kepada kita semua. Tidak lupa kita sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuk di hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Wirianti Ningsih. Saya akan memandu acara diseminasi pada kesempatan pagi hari ini, yaitu acara yang akan disampaikan oleh Bu Nur Asia. Yang pertama, marilah kita buka rangkaian acara ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum acara kita mulai, kita berikan kesempatan untuk kepala sekolah memberikan sebelum acara dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di sana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh teman kita Bu Nur Asia, yang mana adalah tugas dari aksi nyata dari guru penggerak ya. Mudah-mudahan dengan ikutnya Bu Nur Asia dalam guru penggerak akan menggerakkan kita semua ikut dengan seperti mereka, karena di sekolah kita sudah ada 3 yang 2 sudah mulai belajar, sudah mengikuti lokakarya, dan 1 Bu Iwa Nitya itu tinggal menunggu waktu juga ya. Iya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa termotivasi dengan adanya teman-teman kita, karena memang saya dengar bahwa materi-materi yang dipelajari, yang dibahas di guru penggerak itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari sana. Ya Bu Nur ya, Bu Yanti. Nah, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi dari Bu Nur yang berjudul diseminasi aksi nyata budaya, yang judulnya budaya positif. Nah, nanti kita akan mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh Bu Nur. Mohon maaf Bu Nur kalau selama ini saya tidak maksimal mendampingi Bu Nur Asia dalam mengikuti guru penggerak, tetapi tetap saya mendukung. Mudah-mudahan Bu Nur diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas sebagai guru penggerak dan menularkan kepada kita semua dan juga kepada siswa-siswa kita, baik yang ada di sekolah ini maupun yang ada di sekolah lain. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah Bapak Ibu masih siap mendengarkan inti dari acaranya? Mana suaranya masih siap? Begitu, masih siap Ibu-Ibu Bapak? Siap. Bagus. Untuk acara inti saya serahkan kepada Ibu Nur Asia SPD. Mohon segera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 011 Sangatta Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 011 Sangatta Selatan. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya kalau bisa berdiri biar gerak-gerak dulu. Ya, kita yang 1 tambah 1 aja ya biar seru.
sambil gerak. Bisa kan? Ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Semoga semangat ya mendengarkan materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Sekarang saya mau bertanya dulu sebelum masuk ke materi. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak ya. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ada yang setuju, ada yang tidak ya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Terus yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju ya. Nanti kita akan temukan jawabannya pada pemaparan saya pada pagi hari ini. Nah, di sini tujuan pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi anak-anak kita itu sudah mempunyai kodrat alami masing-masing. Anak-anak itu sudah memiliki sifat dan karakter masing-masing, tinggal kita yang sebagai guru memperbaiki saja, karena setiap anak pasti memiliki perlakuan yang kurang baik. Nah, masuk ke budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun konsep inti dari budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari sini mungkin ada hal baru yang Bapak Ibu baru dengar. Segitiga restitusi ya, mungkin baru mendengar kata segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan yang pertama, lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, sekolah juga dapat menyediakan disiplin yang sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana pada stimulus respon itu bersifat realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi di dalam stimulus respon itu kita beranggapan
kebutuhan kita semua sama. Padahal kalau di teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Terus semua orang memiliki hal yang sama, itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita mungkin memandang satu subjek, satu objek atau satu kasus, tapi nanti tuh pandangan kita berbeda, tidak sama memaknai kasus tersebut. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa mencoba mengubah orang, kan? Kita tidak bisa mengubah orang harus pandangannya sama dengan kita, tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahamkan orang lain pandangan mereka tentang dunia. Jadi jangan memahamkan orang lain, memaksa orang lain untuk sama dengan kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau di stimulus respon. Setiap perilaku buruk pasti dianggap kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi entah itu buruk, pasti ada tujuannya. Mungkin kita setiap hari menghadapi murid kita atau kita sendiri pun berperilaku buruk, tapi tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Meskipun tujuannya itu bersifat negatif atau positif, kita kurang tahu ya. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Apakah Bapak Ibu setuju kalau orang lain bisa mengontrol kita? Tidak ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Dan sebaliknya, saya bisa mengontrol orang lain, itu tidak bisa juga. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah saat bujukan gagal. Nah, misalnya kita membujuk entah itu siswa kita, entah itu anak kita. Kadang kita memaksa, ternyata pemaksaan itu ternyata bujukan yang gagal. Tapi di sini kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti kita akan berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru agar tidak bersifat memaksa kepada murid-murid kita di sekolah. Terus yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Ada menang, ada kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi di sini tidak ada yang diskriminasi lah, tidak ada yang kalah. Pokoknya teorinya itu menang-menang. Jadi semua sama-sama menang. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi kita harus terus belajar karena menurut Ki Hajar Dewantara kita ini harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita tidak boleh untuk berhenti belajar sampai kapanpun. Sama juga kan ada hadisnya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi mari kita bersama-sama semangat untuk sama-sama belajar. Terus disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, inilah disiplin positif yang akan kita budayakan nanti di sekolah kita. Ini memang tidak bisa terlaksana dengan instan, tapi kita harus sama-sama berusaha agar disiplin positif bisa kita laksanakan di sekolah kita. Sekarang di sekolah kita sudah banyak pembiasaan-pembiasaan yang positif dan masih ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
Bapak Ibu, motivasi intrinsik itu apa? Ada yang tahu? Ya, motivasi dalam diri. Jadi kita ingin mendisiplinkan siswa kita, mendisiplinkan kita dan siswa kita itu dari dalam diri. Jadi bukan karena. Oke, baik, kita serius ya. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang dan bahasa. Di sini ada beberapa contoh kebajikan institusi atau organisasi. Ada profil pelajar Pancasila, terus ada di sini di mana ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus ada institusi atau organisasi Ibo Primary Years Program atau PYP. Nilai-nilai kebajikan yang mereka sepakati adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan di life skill atau keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi manusia butuh untuk hidup, yaitu butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kita juga butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Sedangkan kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan, di mana manusia butuh kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Di sini ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 SD, Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Agus mencari perhatian. Terus apa lagi? Iya, mungkin Agus tidak dikasih bekal sama orang tuanya. Oh iya, Agus mungkin mencari kesenangan karena dia ingin bersenang-senang mengganggu temannya. Ya. Nah, kita lihat jawabannya ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhannya. Bisa jadi Agus merebut bekal temannya karena Agus ingin memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup, yaitu Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Yang kedua, bisa jadi Agus ingin kasih sayang dan rasa diterima. Dengan Agus merebut bekal temannya, dia akan menjadi pusat perhatian. Dia diperhatikan oleh temannya dan diperhatikan oleh Ibu Ria. Selanjutnya adalah Agus merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi itu adalah kebutuhan penguasaan. Yang selanjutnya bisa jadi Agus melakukan itu karena Agus ingin mendapatkan
kebebasan, karena Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi itu saja setiap hari yang dibawakan orang tuanya, akhirnya Agus merasa bosan. Dan yang terakhir adalah bisa jadi Agus melaksanakan tersebut karena Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dia hanya iseng-iseng karena dia senang kalau temannya kesal. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik, murid kita mungkin atau kita sebagai manusia melakukan kebaikan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Terus kita melaksanakan kebaikan atau murid kita melaksanakan kebaikan karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah: yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Dan yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Coba kita perhatikan di sini ada sebuah kasus hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira tidak setuju ya? Kenapa? Apa alasannya? Itu sama saja dengan membuli ya. Terus mempermalukan Iva di depan teman-temannya, itu kan sama juga membuli. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Sebagai hukuman karena Iva tidak mengerjakan tugas dari Pak Seno. Sekarang kita akan melihat pernyataan ini. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat. Apabila terlambat itu termasuk apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya ya. Nah, yang pertama tadi hukuman,
Yang kedua hukuman tadi ya, yang mengelilingi lapangan basket. Yang ketiga juga hukuman mengganti kertas itu konsekuensi, membersihkan tumpahan air konsekuensi, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman, dan mengelilingi lapangan tadi itu adalah konsekuensi. Apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tiba-tiba saja anak melakukan kesalahan, tiba-tiba saja juga kita menghukum. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Murid kan tidak tahu karena tiba-tiba kan mereka melaksanakan kesalahannya, kita langsung menghukum. Terus bersifat satu arah. Jadi hanya guru yang berkuasa, guru yang menghukum anaknya. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi bisa jadi hukuman itu hukuman fisik, disuruh apa, atau menghukum dengan hukuman psikis. Terus konsekuensi ini adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, kita menyepakati bersama anak murid kita. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Meskipun di sini ada kesepakatan, tapi murid tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kita harus selalu memonitor murid karena kalau ada yang melakukan kesalahan, mereka harus melaksanakan konsekuensi yang sudah kita sepakati. Yang terakhir yaitu restitusi. Jadi kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini adalah restitusi. Restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita memposisikan kita sebagai teman bagi murid kita. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Dalam posisi penghukum, guru biasanya menggunakan hukuman fisik atau psikis. Orang yang melaksanakan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Biasanya kita selalu berkata kalau di posisi penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Terus kamu selalu saja salah. Jadi pasti selalu yang terakhir selesai. Kadang kan kita kalau ada anak seperti itu kita mengatakan seperti itu. Ternyata posisi itu adalah posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Ciri khas penghukum itu nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya biasanya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Konsekuensinya adalah siswa bisa menjadi marah dan dendam atau bersifat agresif. Kalau kita posisikan diri kita sebagai penghukum, siswa biasanya seperti itu, dan bahkan mereka bisa mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, bahkan lebih parah lagi. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru atau orang tua biasanya akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan biasanya
Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan merasa kecewa. Mereka akan merasa, saya telah mengecewakan bapak ibu guru saya, mengecewakan orang tua saya. Nah, di sini ada konsekuensinya. Di sini lebih berbahaya daripada hukuman, daripada penghukum. Karena kalau murid itu dihukum, dia bisa saja menyampaikan perasaannya dia itu langsung. Tapi kalau kita membuat mereka bersalah, di dalam hati dia menahan, sehingga dia bisa membuat dirinya bahaya atau bahkan membahayakan orang lain. Mungkin kalau murid-murid SD mungkin belum ada kasus yang sampai bunuh diri atau apa ya, menyakiti dirinya. Tapi kalau sudah mungkin murid SMP atau SMA, kalau gurunya membuat melaksanakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah, itu sangat berbahaya sekali. Yang ketiga adalah posisi teman. Jadi di sini pada posisi teman itu kita tidak menyakiti murid kita, tetapi dalam posisi teman kita mengontrol melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau positif. Positifnya berupa hubungan baik, sementara di sini kata-kata yang dikeluarkan oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai teman adalah, ayo bantulah dari bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Terus ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti bapak bantu selesaikan atau bantu bereskan. Posisi negatifnya adalah bila suatu saat kita tidak membantu lagi, mereka akan berpikir, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya, kok bapak begitu sih membuat saya kecewa. Nah, dia akan tergantung pada satu guru dan tidak mempedulikan guru yang lain. Ciri khasnya adalah suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Sedangkan bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum menyenangkan. Konsekuensinya di sini, kalau kita menganggap murid kita sebagai teman, murid akan senang dan akrab dengan guru. Tetapi bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya. Oh, ada guru saya yang bisa membantu saya. Dia hanya bisa berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut, tapi kalau guru yang lain, dia tidak mau melakukannya. Posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya mengajukan pertanyaan berikut. Peraturannya apa ya? Jadi peraturan yang kita di sekolah ini apa? Apa yang telah kamu lakukan? Dan sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau ini mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ciri khasnya adalah dengan nada suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Konsekuensinya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan
menyebabkan emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat rasa bersalah. Tetapi di posisi pemantau, murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap kita buat tidak nyaman kalau di posisi pemantau. Selanjutnya yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Posisi manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi ada kalanya kita kembali ke posisi teman dan pemantau. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi diri sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku, tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Biasanya pertanyaannya adalah, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang menunjukkan tentang dirimu? Ciri khasnya adalah nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat pada murid. Bisa jadi dalam penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Di sini ada contoh penerapan posisi kontrol guru. Saya kecewa dengan kamu. Itu posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mungkin semua kelas sudah ada. Adanya kesepakatan kelas ya. Nah nanti kita akan berusaha membentuk keyakinan kelas kita di sekolah, karena keyakinan kelas ini lebih singkat. Keyakinan kelas bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah.
dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini kita membuat keyakinan kelas itu adalah menggunakan pernyataan positif. Jadi bisa jadi di kesepakatan kelas kita adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nanti kita ganti menjaga kebersihannya. Itu adalah salah satu contoh. Nah, di sini ada budaya positif. Budaya positif itu tidak serta-merta muncul secara instan, tapi ada tahapan-tahapan yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, peraturan kelas. Kita membuat dulu peraturan kelas. Setelah itu kita jadikan keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelasnya selesai dan kita menerapkan serta membuat lingkungan yang positif, nanti akan terciptalah budaya positif di sekolah kita atau di kelas kita. Nah, ada dua di sini contoh yang mana merupakan keyakinan kelas menurut ibu-ibu. Ada yang hijau, ada yang putih. Kalau yang hijau, kenapa alasannya? Kalau yang hijau singkat. Terus kalau yang putih bersifat abstrak. Kemudian positif. Ya, kata-katanya ya. Jadi kalau menurut di sini adalah keyakinan kelas itu yang nomor 2. Kenapa yang warna putih ya? Karena melibatkan guru dan siswa. Di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju. Misalnya di situ ada peraturan. Tadi kan dari peraturan ke keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita akan membuat anak-anak kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran, menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan atau keamanan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, tadi saya tanya di awal, Bapak Ibu masih ada yang belum tahu itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah hal yang baru yang Bapak Ibu dengar. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus kita laksanakan. Yang pertama,
menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena adanya kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Di sini guru membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Di mana tadi kita sudah membahas ada 5 kebutuhan dasar dari murid kita atau 5 kebutuhan dasar manusia. Di langkah yang kedua, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain atau mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa ya? Terus kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Dan apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Jadi di sini ada kasus saat pelaksanaan ulangan harian, Haira berusaha untuk melihat jawaban temannya atau mencontek. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Kedua adalah kita validasi tindakan yang salah, menanyakan tindakan apa anak kita itu melaksanakan kesalahan pasti ada tujuannya, ada alasannya.
sudah kita edit. Apa itu? Oh, harus jujur ya. Nah, pada saat dia bilang teh, dia termasuk jujur atau tidak? Tidak ya. Nah, kalau tidak jujur, akhirnya aku dulu membuatnya ya, mencoba memperbaiki apa yang harus saya lakukan supaya jujur. Sudah kali itu supaya tidak menceritakan saat baru saya harus baik. Iya, belajar. Nah, sekarang saya mulai sekarang ya, jadi mulai sekarang saya harus bersikap baik, bersikap jujur pada saat pertama. Akhirnya tidak sampai ya. Terima kasih Aira sudah memperbaiki kesalahan Institusi yang sudah saya laksanakan di kelas. Ini adalah awal karena saya juga baru mengetahui segitiga restitusi. Semoga kita semua nanti bisa menghadapi anak murid kita dengan melaksanakan restitusi. Jadi kita melaksanakan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, di mana siswa kita diarahkan untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, kita harus berusaha meskipun tidak gampang, tapi kita harus selalu berusaha. Sebagai penutup dari materi saya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa murid kita adalah sudah memiliki kontrak alami dari dirinya sendiri. Tinggal kita sebagai guru menebarkan perilaku mereka sehingga menjadi perilaku yang positif. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Luar biasa. Mana tepuk tangannya untuk Bu Hasya? Mungkin untuk di sesi hari ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Tahu apa itu keyakinan kelas? Apa? Tahu apa? Kasih nama kelas. Apa lagi? Hias kelas. Apa lagi? Belajar. Jadi keyakinan kelas kita itu adalah janji kita atau kesepakatan kita dalam kelas untuk ketertiban dan kedisiplinan kelas, ya, kedisiplinan kalian. Nah, hari ini Ibu akan meminta kalian menuliskan satu peraturan. Sebenarnya sih peraturan, tapi itu adalah sebuah keyakinan yang akan kita pakai atau yang akan kita gunakan di kelas kita. Jadi misalnya apa? Yang kita siapkan peraturan di kelas apa? Tidak boleh lari-lari. Apa lagi? Tidak
boleh main pintu. Iya. Nanti ibu akan kasih kertas satu-satu post-it. Kalian menulis satu peraturan dulu. Nanti peraturan yang kita buat itu akan kita buat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itulah yang akan menjadi acuan kita dalam kelas ini ya. Kita harus belajar disiplin. Disiplin itu harus berasal dari dalam diri. Tapi kalau kita tidak punya keyakinan kelas, nanti tidak terarah ya. Baiklah, sekarang kembali ke tempat duduknya. Ibu akan memberikan post-it. Nanti kalian tempel di kertas karton. Ibu akan tempel di papan tulis ya. Silakan kembali ke tempat duduknya dengan tertib. Siapkan pulpen dan pensil. Siapkan pensil atau pulpennya. Tunggu dulu Ibu, tempel.
Kelompoknya Aira, ayo silakan. Kelompoknya Zaino, ayo. Ya, tekan aja. Kelompoknya Elina, ayo. Kelompoknya Nana Sarwa. Yang sudah sekarang perhatikan ke sini. Duduk kembali di sharing area. Ayo. Duduk kembali di sharing area. Ayo. Kabur. Silakan duduk di sharing area dulu. Ayo. Kita bahas sama-sama. Karen, ayo nak, Karen. Nah, sekarang sudah kita perhatikan ya sama-sama. Ini ada Abul. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus Gilang, tidak boleh main pintu. Nagita, tidak boleh ngomong kasar. Syakila, tidak boleh berantem. Adiba, tidak boleh main pintu. Faida, tidak boleh ngomong kasar. Fata, tidak boleh naik meja. Aira, tidak boleh berkelahi. Nah, ini nanti kita satukan. Tidak boleh berlari-lari di kelas. Hafiz, tidak boleh main pintu. Firman, tidak boleh buang sampah sembarangan. Aprilia, tidak boleh minum tanpa izin. Elina, tidak boleh main pintu. Mulia, tidak boleh nangisin teman. Tidak boleh main pintu. Tidak boleh naik meja. Tidak boleh berantakan buku. Tidak boleh. Semua rata-rata menulis tidak boleh. Ini kalau peraturan yang kalian buat. Nah, yang tidak boleh ini kita akan mengubah menjadi kata-kata yang positif. Jadi tidak bolehnya hilang atau jangannya hilang. Kita akan ibu sambungan dulu. Tidak boleh
Di bagian sini adalah yang tidak boleh membuang sampah, tidak boleh berantakin buku, tidak boleh coret meja, tidak boleh merusak barang-barang di kelas. Kira-kira kalau kita satukan menjadi kalimat yang positif itu kira-kira apa ya? Yang tidak ada kata tidak bolehnya. Yang tidak ada kata tidak bolehnya. Tidak boleh nggak ada. Kita harus kan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh buang kertas sembarangan. Kamu nggak boleh main pintu. Tidak. Belum. Ini saat kita bikin satu kelompok dulu. Apa? Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Apa buang sampah di tempat? Menjaga kerapian. Menjaga kerapian. Kalau sudah menjaga kebersihan, berarti kalian tidak akan membuang sampah sembarangan, tidak akan mencoret dinding, meja, tidak akan membuat buku yang tidak buku berantakan, karena kalian sudah menjaga kebersihan. Terus yang kedua, tidak boleh berantem, tidak boleh berkelahi, tidak boleh main lari-lari. Itu kira-kira apa yang positifnya tuh? Saling apa? Saling menyayangi atau saling menghormati. Saling memukul. Mukul. Terus yang ketiga, tidak boleh Saling menghormati. main pintu, tidak boleh main pintu, naik meja, tidak boleh naik meja, tidak boleh main pintu, berlari-lari, tidak boleh main pintu, tidak boleh bawa mainan. Itu kira-kira masuk di mana itu? Mas? Nggak ada. Ayo, untuk apa itu? Kalau naik meja, main pintu, itu untuk apa kalian? Kebersihan. Untuk Kerapian. kerapian. Sopanan. Betul? Karena tidak boleh ngomong kasar kan? Tidak boleh main pintu supaya apa? Nanti kejepit, kalau kejepit Nanti tangannya darah. kaki, luka, bentuk, jadi apa di sini? Udah mulai main pintu. Menjaga keselamatan Diri. Terus kalau tidak boleh main kasar itu masuk mana? Ayo. Nggak boleh pukul-pukulan. Iya, kalau tidak boleh main kasar itu apa? Kita nggak boleh menentang teman. Nggak boleh. Tidak ada kata tidak bolehnya itu hilang. Kita Kan ada kalau masuk rumah kita harus sana bilang tadi kan saling menghormati dan menyayangi. jangan baik, jangan baik, jangan baik. Sudah tadi sudah. Tadi pun tidak ada yang menulis mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Di sini harus Mengerjakan tugas. Pakai alas kaki. ya. Nah, ini ada 3 yang sudah kalian buat. Nanti kita akan tambahkan lagi. Misalnya apa? Datang ke Pak. Pakai kaos kaki ke sekolah. Kalau dikasih tugas gimana? Harus pakai Agung. doang. Nah, ini kita akan sepakati nanti keyakinan kelas kita yang mana. Jadi ada menjaga kebersihan, terus saling menghormati dan menyayangi, terus menjaga keselamatan.
orang lain. Orang lain itu siapa? Teman kalian. Terus kata tepat waktu, tanggung jawab. Apa lagi? Mengerjakan PR sudah masuk di tanggung jawab. Nah sekarang kita akan menyepakati, Dimas, Budi. Ayo, kita kesepakatan kita yang mana? Apakah kalian sepakat dengan 5 ini? Aku suka yang nomor 1. Menjaga kebersihan bisa dilaksanakan? Bisa. Saling menghormati dan menyayangi bisa? Bisa. Menjaga keselamatan diri dan orang lain? Bisa. Datang tepat waktu? Bisa. Tanggung jawab? Bisa. Untuk datang tepat waktu, tak ini bisa juga masuk disiplin ya. Tadi sampai di sini di disiplin. Jadi disiplin itu bisa waktu, bisa pakaian. Kan menggunakan seragam sesuai jadwal itu juga termasuk disiplin. Nah sekarang kita sudah menyepakati ada 5 yang kita sepakati dulu dan kita harus laksanakan ya. Nah sekarang Ibu akan membagikan lagi post-it. Untuk yang perempuan menuliskan tugas guru. Silakan tulis di meja nanti. Yang perempuan menuliskan tugasnya guru apa? Terus yang laki-laki menuliskan tugasnya murid apa? Baru tempel di sini. Ayo silakan Ibu sudah kasih kertas, silakan membagi ditulis dulu baru ditempel. Sudah tahu kan? Untuk yang perempuan nulis tugasnya guru apa? Duduk aja duduk. Nanti yang laki-laki beda, yang laki-laki beda warnanya. Ayo silakan yang perempuan duduk, ambil tulis di post-itnya tugasnya guru. Duduk aja dulu, duduk. Dapat. Silakan kembali ke tempat. Ayo, silakan tulis tugasnya murid apa? Kuning semua, sama semua karena yang hijau tugasnya guru, yang kuning tugasnya murid. Ayo ditulis baru ditempel. Ya Allah kelihatan loh. Semua Ibu kasih. Ayo tulis. Yang laki-laki menulis tugasnya murid, yang perempuan menulis tugasnya guru apa? Apa kira-kira? Tugasnya murid apa ya? Tugasnya kalau sudah ditulis ditempel di sini. Yang sudah selesai langsung tempel. Kalau yang laki-laki tugasnya murid, ayo.
Sama-sama yang kuning. Nak. Yang kuning. Nah, sudah ya? Sudah selesai semua ya? Sudah? Halo. Hai. Ya, sekarang di sini ada tugas guru, di sini ada tugas murid. Coba Ibu panggil Adiba, coba dibacakan dulu tugas guru Adiba, maju ke depan. Yang lain mendengarkan. Apa ini? Menghargai anak-anak. Apalagi? Belajarin anak-anak, maksud itu mengajar ya. Terus mengajar murid. Oke, baik. Terima kasih. Coba Mulia lagi. Mengajari murid sama ya. Nih. Nah, mengajarkan anak muridnya sama. Mengajari juga sama. Terus menulis tugas. Menghargai teman-teman. Mengajar ABCD ya, tugas guru banyak ya, rata-rata mengajar nih. Ya, terima kasih. Sekarang Abul, ayo silakan dibaca di sini. Apa ini? Mengajari muridnya. Terus mengajari muridnya dengan baik. Terus ya, terima kasih Abul. Sekarang tugas murid. Coba Fatah, dibacakan sini Fatah, tugas murid apa? Jadi tugas guru tadi tuh rata-rata mengajari muridnya. Dan tulis. Datang tepat. Kerjakan tugas. Itu bilangnya tugas murid itu datang tepat waktu. Kerjakan tugas. Itu tugas kalian ya. Jadi kalau yang tidak mengerjakan tugas berarti bagaimana? Datang tepat waktu. Ya. Nah, memperhatikan guru pas berbicara. Ayo, sudah memperhatikan bu guru belum? Yang betul. Iya, sudah ya. Terus lanjut Zainul, ini Zainul. Zainul. Apa ini? Memperhatikan guru pas berbicara, sama tadi yang di sini ya. Terus menulis. Menjaga kebersihan. Jadi ini adalah tugas guru dan murid. Rata-rata yang menulis di sini tugas gurunya adalah mengajar, terus menyayangi muridnya. Jadi kita harus ya mengajari ABCD yang belum bisa. Nah, sekarang di tugas murid tadi mengerjakan tugas, apalagi mengerjakan PR, datang tepat waktu, terus tidak boleh buang sampah sembarangan atau menjaga kebersihan, terus memperhatikan guru saat berbicara. Di sini masih ada kalau guru berbicara tidak memperhatikan? Tidak ada. Oh ada. Siapa yang belum memperhatikan guru?
kedepannya karena kita sudah membuat keyakinan kelas tadi, maka kita harus melaksanakan. Ibu ingatkan bahwa keyakinan kelas kita buat untuk menjadi pembiasaan positif. Kalau kalian sudah terbiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, nanti akan dilaksanakan terus sampai besar ya. Kita mulai dari kecil bersikap yang baik, dimulai dari kecil membuang sampahnya di tempat sampah. Nanti kalau kalian terbiasa melihat sampah di tempat sampah, kalau ada yang membuang sampah di luar atau di halaman, pasti kalian ambil. Kok ada yang buang sampah ya di sini? Buang sampahnya kan harus di tempat sampah. Terus oh iya, saya punya keyakinan kelas harus menjaga kebersihan. Oh saya harus bertanggung jawab. Jadi kalau dikasih tugas harus dikerjakan. Saya harus menyayangi teman, menghargai. Berarti tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengejek teman. Tapi iya, tidak harus saling menghormati dan saling menyayangi. Ya. Nah, disiplin, tanggung jawab, dan datang tepat waktu. Nah, mungkin itu saja keyakinan kelas yang sudah kita buat. Semoga kita bisa melaksanakannya ya. Mulai hari ini kita harus belajar berbuat kebaikan, berbuat terus kebaikan. Tidak usah berharap oh saya mau dikasih hadiah sama ibu, saya takut sama hukuman. Tapi kita harus berbuat baik dari dalam hati, dalam kita ya. Ya, mungkin itu saja yang ibu bisa sampaikan pada hari ini. Ibu, lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.